Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan mulai memasuki satu elemen yang pertama. Jadi kita membahas elemen per elemen. Di sini saya harapkan mahasiswa SE Indosakti khususnya yang saya ampu itu membahas tentang elemen, ya teorinya bisa saudara simak di YouTube ini dan juga dipelajari di buku-buku referensi yang ada. Kemudian untuk praktikumnya adalah coba saudara observasi objek lapangan, ya tentukan di dalam objek lapangan itu apa customer segment mereka. Sekaligus juga saudara mencoba untuk mendesain customer segment yang akan saudara ulas di dalam bisnis yang akan saudara bentuk nanti. Jadi sebelum ke arah business plan, saudara mencoba dulu untuk saat ini adalah menggambar tentang kanvas. Ya, di dalam pengantar bisnis ini adalah dasar-dasar daripada bisnis, yaitu langsung kepada saudara untuk membuat bisnis model kanvas. Dan untuk elemen customer segment ini, saya harapkan saudara selain observasi objek yang saudara kemarin sudah sepakati bersama dan juga di kelas juga sudah kita diskusikan di kelas online. Kemudian juga saya harapkan saudara juga membuat desainnya. Artinya saudara akan membuat bisnis sesuai dengan klaster yang saudara buat kemarin. Ada klaster baby shop ya kemarin, dan ada klaster kuliner, ada klaster online shop, kemudian ada klaster perhotelan kalau tidak salah juga. Nah ini saudara juga membuat customer segmennya. Oke, kita mencoba membahas satu-satu satu segmen, kemudian kita observasi plus prakteknya. Prakteknya di sini adalah simulasi, membuat bukan simulasi, istilahnya adalah membuat perencanaan bisnis ya. Kemudian ke depan kita akan membahas elemen yang kedua, itu pun juga demikian. Elemen ketiga, keempat sampai ke 9. Jadi ada 9 pertemuan. Nanti untuk sisa pertemuan kita gunakan untuk mendiskusikan kanvas saudara. Artinya adalah kanvas yang digunakan oleh saudara untuk business plan pada mata kuliah mendatang. Ya, jadi untuk observasinya itu sudah UTS saja. Jadi pengumpulan observasi itu pada sampai UTS. Ya kalau menurut saya bukan hanya observasi ya, UTS itu pertengahan aja ya, sampai misalkan kita membahas berapa elemen nanti, kemudian UTS, kemudian 11. Saya begini, yang saya tekankan adalah gambaran saudara, istilahnya adalah planning saudara di kanvas yang bisnis yang akan saudara buat itu tadi. Untuk observasi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan, ya diperhatikan, akan tetapi saya nilai dan saya pertimbangkan seberapa jauh saudara bisa menyelidiki atau tanda kutip ya, saudara bisa melihat objek gitu ya, bisa melihat objek kemudian menyerapnya, ya ibaratnya tanda kutipnya berguru ya, berguru kepada senior, artinya berguru kepada orang yang sudah menjalankan bisnis. Termasuk juga kemarin ada saudara yang bilang, bagaimana Pak, saya sudah punya bisnis online shop ini. Jadi begini, untuk yang sudah punya bisnis, objek observasinya adalah apa yang ada sekarang. Namun untuk ke depan, untuk yang kanvasnya itu adalah pengembangan. Jadi buat apa dibentuk bisnis baru? Wong sudah ada bisnis saudara ya kan. Jadi yang saat ini dilihat adalah objeknya, ya kan, objek yang saat ini saudara kembangkan. Kedepannya adalah pengembangannya. Ya, contoh misalkan saudara sudah punya online shop katakanlah. Jadi objek yang akan saudara teliti adalah objek yang saudara kemarin bahas di pertemuan online itu tadi. Ya, ini punya saya Pak. Nah, lalu bagaimana teman-teman kelompok saudara? Teman-teman kelompok sekolah belajar kepada saudara. Lalu kemudian saudara mengajak mereka untuk mendesain pengembangannya. Nah, itu ya. Saya harap bisa paham ya dengan penjelasan saya ini. Ya, sebelum kita masuk ke slide, mungkin slide ini agak panjang ya. Awalnya aja udah agak panjang, tetapi ini saya harapkan saudara mampu menyaring mana yang inti-intinya gitu ya. Oke.
Jadi kita hanya menjelaskan tentang makna customer segments pada bisnis canvas dan cara mengisi kolom customer segments dalam model bisnis canvas. Gimana cara mengisinya? Kita langsung aja aplikasinya ya. Oke, next. Ya. Jadi ada satu hal yang mungkin kemarin saya lupa memberikan kata kunci di dalam model bisnis atau perencanaan bisnis. Prinsip model bisnis canvas itu adalah sederhana dan penuh makna. Tidak bertele-tele. Katakanlah misalkan customer segment, mahasiswa, ya mahasiswa, gitu aja. Kemudian customer segment adalah katakan misalkan hotel gitu ya, wisatawan gitu. Misal ya. Tapi nanti bagaimana cara menganalisisnya dan apa yang perlu dimasukkan itu nanti ada kita bahas ya. Nah, ini ada dari Bapak Ari Rahmawan, beliau pakar tutor pengembangan bisnis Universitas Indonesia mengatakan gini. Beliau juga menulis di blognya ya, web ya, mohon maaf di web beliau. Mohon maaf Pak Ari ya, saya kutip sedikit dari pernyataan jenengan gitu ya. Dan juga mungkin isi dari slide ini juga saya banyak mengutip dari beliau. Jadi beliau menyatakan perencanaan yang bertele-tele justru akan memicu kebingungan kepada para pelaku bisnis dan membuang waktu mereka hanya untuk merencanakan tanpa aksi. Ya mungkin bahasa beliau tidak seperti ini, tetapi saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu perencanaan yang terlalu bertele-tele, terlalu bulat gitu ya, itu malah tidak akan jadi. Karena apa? Karena bingung saudara. Saudara bingung. Ini dari sekian rencana itu ada jutaan. Saudara boleh berencana sampai setinggi langit. Saya ingin menggayuh bulan, saya ingin gayuh lintang ibaratnya ya. Silahkan saja. Tetapi perencanaan bisnis itu adalah serasional mungkin dan sesimpel mungkin. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dari teman saya pakar bisnis, beliau bisnis outbound ya, tapi karena sekarang pandemik beliau berubah menjadi bisnis menjual makanan khas Arab gitu ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya untuk ngilmu itu 20%. Ya. Motivasi itu 10%. Jadi 70%-nya itu langsung jalan udah. Jalan. Ya, jadi jangan bertele-tele untuk masalah perencanaan gitu ya. Tapi ibaratnya kita langsung tuliskan ya di kanvas sesimpel mungkin. Oke, kita next. Pada customer segment untuk definisinya. Apa sih definisi dasar segmentasi? Saya nggak akan menjelaskan tentang masalah segmentasi, tujuan segmentasi, tahap-tahap cara melakukan segmentasi, tidak. Itu insya Allah akan dibahas di mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, semoga nanti Bapak Ibu dosen yang mengajar di mata kuliah manajemen pemasaran akan banyak membahas tentang permasalahan targeting, segmenting dan sebagainya. Nanti insya Allah akan dibahas itu ya. Tapi saya hanya ingin saudara meraba segmentasi karena memang di sini adalah bagian elemen dari bisnis canvas ya. Oke. Nggak sabar apa itu yang namanya segmentasi, cara segmentasi dan sebagainya, belajar sendiri, banyak buku literaturnya banyak sekali ya. Oke. Secara definisi dasar yang disampaikan oleh Gary Armstrong adalah segmentasi pasar itu membagi pasar yang sangat luas. Jadi pasar itu luas sekali. Manusia yang hidup di dunia itu beraneka ragam budaya, suku, bahasa, bangsa, beraneka ragam gaya hidup, beraneka ragam pemikiran, beraneka ragam strata ekonomi dan pendidikan, macam-macam. Nah, dari pasar yang luas ini, kita membagi-baginya menjadi terpetak-petak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar kita fokus kita melihat kebutuhan mereka itu fokus. Karena apa? Karena kita sebagai penjual, artinya sebagai yang menawarkan barang atau jasa, itu memiliki sumber daya terbatas.
modal terbatas, ya, lalu kemudian sumber daya manusia terbatas, lalu kemudian juga sumber daya barang yang kita punya, aset yang kita punya terbatas, maka tidak mungkin memenuhi seluruh beragam manusia di dunia ini kebutuhan mereka itu. Walaupun kita bisniskan, nggak akan mungkin kita keuntungan kita langsung bisa memenuhi mereka. Melainkan kita harus tahap demi tahap, yaitu adalah memetak-metak mereka ya sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian kita melihat dari karakteristik mereka, kemudian kita melihat diri kita sendiri. Mana dari karakteristik mereka yang sesuai dengan hobi saya, yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, itu mulai sudah kita mengaca antara diri sendiri dengan mereka yang membutuhkan jasa kita atau barang-barang yang kita punya. Nah, atau mungkin kalau misalkan kita tidak punya barangnya, barang-barang yang akan kita beli yang kita punya koneksinya. Nah, itu kan gitu. Nah, oke, tentunya itu nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain ya. Ya ini tadi tujuannya apa? Agar perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka yang kita mampu untuk memberikan mereka kebutuhan mereka gitu loh ya. Oke, satu lagi deh yang diungkapkan oleh Pratt and Farrell ya. Mereka mengatakan begini. Segmentasi pasar itu sebuah sistem. Nah, kenapa harus sebut sistem? Karena ada kegiatan di situ. Ada pengorganisasian. Ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan dan evaluasi. Ya, di sini ada manajemennya, ya, POAC-nya. Manajemen atau sistem ya untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget, ya kan? Ada kata potensial dan tertarget, terutama untuk konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Maka apabila kita reduksi, ya, kalau di matematika itu apabila kita direduksi, kita ambil intinya, ya, ada dua hal utama di dalam segmentasi pasar itu. Apa? Yang pertama, bagi pasar, bagi karakteristik konsumen tadi. Yang kedua adalah membagi pasar berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelanggan yang sama. Yang mana karakteristik dan kebutuhan itu merupakan potensial untuk dijadikan objek bisnis. Ya, karena kita bisnis, gitu ya. Ya kita manusia di dunia ini tidak memungkiri yang namanya bisnis itu bukan berarti buruk. Bisnis itu ada dua. Di dalam yang saudara yang beragama Islam pun juga Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul berbisnis, para sahabat berbisnis. Yang penting bisnis itu adalah keuntungan diperoleh dengan cara yang jujur, dan setelah kita mendapatkan keuntungan, kita membelanjakannya juga dengan cara yang baik dan benar. Jadi bisnis itu mulia, bisnis itu baik. Karena ngomongin bisnis itu bagus, bisnis yang fair, ya, itu. Nah, ini dia definisi aplikatifnya. Kalau ini definisi teoritis segmentasi. Tapi bagaimana dengan permasalahan manajemen manajemen model bisnis model kanvas ini gitu ya. Bisnis model kanvas menerjemahkan segmentasi itu berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Bukan berarti berbeda 1%, enggak, sedikit berbeda. Jadi kita mulai dari sini dulu. Mulai dari atas, kemudian kita baca dari bawah, kemudian kita baca yang pink ini ya. Oh, pink mak ya. Biasanya yang cewek-cewek suka pink, yang cowok-cowok nggak suka ngepink. Kata siapa yang cowok suka ngepink gitu ya, membelikan boneka istrinya pink gitu ya, membelikan boneka calonnya tuh warna pink ya. Jadi begini, untuk definisi aplikatif segmentasi dalam bisnis yang atas dulu. Atas ini ya adalah pelanggan. Yang bawah ini adalah saudara sebagai calon pelaku bisnis atau pelaku bisnis yang akan berkembang gitu ya. Kita melihat dulu dari pelanggannya deh. Kita melihat dulu dari pelanggan ya. Yang pertama, pelanggan itu memiliki sumber daya terbatas ya. Ya, duit terbatas ya. Aset mereka juga terbatas. Namanya manusia itu serba terbatas, ilmu terbatas ya. Tetapi mereka punya kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan yang namanya
tersier pun kadang menjadi primer. Contoh HP. HP itu kalau kita melihat, HP itu barang itu tersier atau primer? Tersier. Orang nggak punya HP masih bisa hidup. Tapi kalau orang nggak punya beras, nggak punya lauk pauk dan sebagainya, komplit nggak punya makanan, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong, baik itu menolong dia memberikan pekerjaan ataukah menolong dia bersedekah, dia pasti mati kelaparan gitu ya. Ya entah itu pertolongan dari Allah mungkin dengan apa namanya karomah atau mukjizat, itu kan pertolongan gitu. Apabila seseorang itu tidak ada pertolongan sama sekali dan makanannya tidak ada sama sekali, tidak ada asupan yang dimasukkan, ya mati. Berbeda dengan HP, saudara nggak punya HP pasti masih bisa hidup. Saudara punya sandang, pangan, papan, banyak makanan buat 1 bulan ke depan bisa, ya kan? Kemudian saudara punya baju berwarna-warni, modif trendy dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian saudara punya rumah mewah, rumah besar gitu kan. Tapi pada saat ini saudara HP-nya rusak. Tapi mau beli, males bulan depan aja. Apakah 1 bulan itu saudara mati? Enggak. Tetapi terkadang itu juga bisa menjadi primer. Lah kok bisa? Tatkala HP itu menjadi sumber pekerjaan saudara dan itu satu-satunya sumber pekerjaan saudara, yaitu apa? Mungkin dengan tiadanya HP, ya, saudara tidak bisa katakanlah membuat satu tayangan baru. Saudara seorang YouTuber misalkan, tayangannya udah lama. Saudara nggak kreativitas ya, bukan primer sih, mungkin di bawahnya primer, sekunder lah, sekunder. Jadi dari tersier bisa jadi sekunder gitu. Kalau primer menyangkut langsung pada kehidupan ya. Kalau untuk yang sekunder lah, sekunder terlalu ekstrim kalau saya bilang primer ya. Bahkan tatkala ada saudara sebagai mahasiswa dan sebagai karyawan, saudara kehilangan HP atau HP-nya rusak, bingungnya setengah mati. Padahal saudara punya makanan ada insya Allah ya, baju juga punya, rumah walaupun kontraktor ya, kontrak rumah katakan, atau mungkin kos-kosan adalah, tetapi HP-nya hilang. Saudara sudah bingungnya luar biasa, nggak bisa kuliah online, lalu kemudian kerja juga nanti diteleponi bosnya, kalau dipecat gimana ini nanti, bingung sih. Nah, bahkan saya dapat cerita, ada teman kita SE Indosakti, ya mungkin bukan di kelas saudara ya, di lain kelas, mungkin di tingkatan yang berbeda dengan saudara juga, kehilangan HP. Kehilangan HP, bingung dia, bagaimana ini caranya agar apa namanya HP ini bisa terbeli lagi. Jual sepeda motornya buat beli HP. Sampai kemudian Bapak Ibu dosen heran, apa tidak ada tabungan? Apa ada dosen-dosen di sini yang HP bekas lah, yang mungkin ya yang penting bisa WA-an gitu ya, atau mungkin bisa kamera gitu, bisa nginstal apa namanya Zoom, bisa dikasihkan lah kepada dia. Kenapa kok harus jual sepeda motor gitu? Ya itu, jadi mungkin di situ sudah HP itu sudah butuh, dia sangat butuh. Sedangkan sumber daya dia terbatas, modal untuk beli HP terbatas dan sebagainya kan. Lalu kemudian ada ambisiusitas pelanggan. Ambisiusitas itu ada dua. Ada dia tuh butuh karena tadi ya kehilangan HP, kemudian dia butuh HP, jual sepeda motornya untuk beli HP. Dia ambisi banget beli HP sampai kehilangan akal sehat menjual sepeda motor. Padahal sepeda motor itu lebih penting untuk transportasi dia. Kalau HP sih masih bisa pinjem ya, atau mungkin masih bisa bilang jujur ke dosennya, atau mungkin masih bisa diupayakan dengan tabungan gitu ya kan. Tapi karena dia tuh sudah betul-betul butuh, maka dia tuh ambisi untuk membeli HP itu. Akhirnya akal sehatnya sudah ya bukan hilang sih, ibaratnya dia tuh sudah saking bingungnya gitu loh, sepeda motor dijual. Ada juga ambisiositas ini adalah terjadi karena sebetulnya dia nggak butuh dia, tetapi dia adalah increasing happiness. Dia ingin mengembangkan, dia ingin apa ya? Dia ingin menciptakan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Ya, dia kurang puas dengan kehidupan sekarang. Ada seperti itu banyak. Tatkala itu saudara ke teman
sorry bukan teman ya, saya nggak mau ngomongnya the have gitu ya, kalangan the have gitu ya. Itu dia itu increasing happiness. Dia tuh ingin meningkatkan peningkatan apa namanya kebahagiaan yang lebih lagi gitu loh. Ya. Maka kalau tiga ini digabungkan, ada butuh, ada ambisi, kemudian dilengkapi dengan sumber daya yang terbatas, maka dia ada harapan. Saya berharap saya bisa membeli itu ya, saya berharap saya bisa membeli itu ya. Misalkan saudara butuh HP harganya 3.500.000 ya, tapi saudara hanya punya 2 juta. Akhirnya saudara cari aja lah HP yang murah-murah, nggak usah itu ya. Tapi saudara masih ada harapan kan? Saya berharap harga HP itu turun ya gitu. Ya kan begitu. Akhirnya saudara ya bisa HP ini aja nggak apa-apa substitusi, ya. Substitusi HP yang lebih rendah speknya. Tapi saudara ada harapan gitu, semoga HP itu bisa turun gitu ya harganya. Atau semoga ada HP yang seharga uang saya 2 juta, tapi speknya sama tingginya dengan yang itu. Ya kan begitu, itu ada harapan. Sedangkan saudara sebagai orang pelaku bisnis yang ingin mengembangkan bisnis atau calon pelaku bisnis, saudara juga punya ranah usaha terbatas. Karena apa? Karena jaringan saudara terbatas. Saudara di satu dunia ini berapa orang sih yang saudara kenal? Dari sekitar 5 miliar manusia ini berapa orang yang saudara kenal? Nggak sampai 1% dari 5 miliar. Nggak sampai, ya kan? Padahal mereka punya potensi yang luar biasa. Mereka punya jaringan yang luar biasa. Ya kan begitu. Kemudian modal terbatas. Ya modal tentu terbatas. Kekuatan fisik terbatas. Macam-macam. Kita punya keterbatasan sehingga kita tidak bisa merangkul seluruh ranah pasar itu. Sedangkan kita juga punya visi dan misi bisnis. Ya, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, dan dengan misinya saya langkah untuk mewujudkan visi itu ini. Nah, disinilah muncul kemudian dengan adanya ranah usaha yang terbatas, jaringan yang terbatas, sumber daya yang terbatas, visi misi bisnisnya ada. Maka seperti ini ya. Lalu kemudian ada aktivitas bisnis, saudara mulai berusaha menjual barang-barang yang saudara kenal, barang itu ya, yang saudara bisa memproduksinya, yang saudara bisa membelinya kemudian melemparnya ke pasar, atau menjual jasa. Saudara punya kemampuan, saya punya kemampuan ngomong seperti ini, ya mungkin teman saya punya kemampuan analitik yang lebih bagus. Mungkin saudara punya kemampuan, katakanlah keterampilan membuat suatu kerajinan barang, sekaligus juga saudara juga membuat bangunan, katakanlah saudara bisa jasa membuat bangunan lah katakannya ya, misalkan saudara sebagai tukang atau sebagai mandor atau bagaimana ya kan. Atau mungkin saudara keahliannya desain, saudara tawarkan desain saudara, ya kan bisa itu. Tetapi apakah kemampuan saudara itu diserap pasar atau tidak? Apakah barang-barang yang saudara mampu produksi itu diserap pasar atau tidak? Maka inilah titik temunya. Titik temu antara harapan cita-cita pelanggan, ya harapan atau cita-cita pelanggan, dan titik temu aktivitas bisnis saudara. Maka di sini ada seleksi pemenuhan kebutuhan. Maka wajar kalau di dalam awal-awal saudara membuat bisnis itu saudara pusing. Ini saya pinter desain, tapi desain saya kok nggak dilihat sama pelanggan. Ini saya punya barang bagus ini, tapi kenapa kok barang ini nggak terjual dengan baik? Saya ini pinter di dalam hal membuat puisi, tetapi kenapa kok para ahli puisi nggak melirik saya? Padahal kalau saya lihat-lihat sih puisi saya lebih bagus sama dia, kan begitu kan? Ya. Karena apa? Karena di sini ada seleksi. Seperti di dalam saudara bisnis, di dalam mencari keyword Google itu ya. Keyword Google yang paling pertama itu banyak orang di situ. Bagaimana cara saudara bisa the first Google? Itu perlu adanya SEO. Nah, kita mencoba untuk mendesain ala SEO ini tadi, mencari kata kunci pasar
yaitu mengotak-ngotak pasar dan melihat pasar yang potensial itu apa, sehingga kita bisa fokus melakukan penetrasi. Penetrasi itu dalam artian kita memasukkan produk, barang atau jasa loh ya kepada konsumen. Maka dari itu di dalam manajemen bisnis bisnis model kanvas ya, BMC, kita akan mencoba untuk apa sih, gimana sih cara mensegmentasi pelanggan itu. Nah, ini gimana cara mensegmentasi pelanggan itu? Yaitu seperti ini. Kita mundur dulu pembahasannya, kemudian kita mencoba mengurutkan. Mundur bagaimana? Nah, ini sebetulnya yang terakhir nanti kita bahas, tetapi tidak apa-apa, ini dasar-dasar ilmu segmentasi. Ya. Saya tidak menjelaskan lebih dalam segmentasi, tetapi saya hanya di sini sekilas saja akan memberitahukan kategori dasar segmentasi pasar. Kategori dasarnya itu apa? Yang pertama adalah segmentasi didasarkan atas geografi. Jadi pasar itu di kotak-kotak karena wilayah suatu wilayah geografi. Ada wilayah desa berbeda dengan kota. Jadi saudara ya menjual barang atau menjual jasa di desa jangan disamakan dengan menjual barang di kota. Saudara harus bidik, bisa membidik geografinya. Contoh saudara di desa gitu ya, banyak pertanian. Saudara jual alat-alat pertanian di desa, insya Allah laku. Tapi di kota Malang itu ada alat-alat pertanian. Ya kan? Mereka harus punya jaringan bisnis di desa-desa. Kalau nggak punya jaringan bisnis di desa-desa, ya hanya ibaratnya cara Jawanya itu manggon aja di situ tanpa penetrasi ke wilayah desa ya nggak bisa. Karena apa? Karena di desa itu banyak di situ kultur pertaniannya, ya itu mulai kultural ya, sebenarnya sosiokultural. Tapi dasar geografi itu ya itu tadi kota berbeda dengan desa, berbeda dengan pantai, berbeda dengan pegunungan. Kalau saudara jual perahu gitu ya, saudara pinter buat bikin perahu, saudara jual perahu, ya jangan di bukit gitu loh. Jangan di desa, kemudian ini ada perahu gitu ya. Karena saudara manusia biasa ya, bukan Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu seperti Nabi Nuh ya. Dan itu tatkala saudara tinggal di pegunungan, saudara bisa bikin perahu, padahal di situ tidak ada lautan, tidak ada juga danau, ya maka saudara ya lucu gitu ya, ya lucu. Ya, karena Rasul terakhir Rasul selalu salam gitu loh. Kalau saudara mengaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul, kemudian ini perahu buat apa? Ya, nanti ada banjir besar datang. Ya itu sudah nggak zaman lagi karena Nabi sudah selesai sampai Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian segmentasi berdasarkan demografi. Demografi itu adalah berdasarkan kependudukan. Ya, seperti saudara mensegmentasi jenis kelamin. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, saudara kalau misalkan jual rok, katakanlah ya itu segmentasinya berdasarkan demografi. Jangan saudara jual rok kepada grup WA bapak-bapak. Siapa tahu mau membelikan istrinya. Ya, tadi kan boleh, betul. Saya tawarkan ke bapak-bapak, siapa tahu nanti membelikan untuk istrinya ulang tahun nih, rok modis nih, gitu ya. Tetapi kita lihat lagi definisi segmentasi apa? Untuk membidik pasar yang potensial, ya. Apakah grup WA bapak-bapak itu potensial, ya? Mungkin saudara perlu ratusan kali iklan ke WA bapak-bapak dan saudara juga harus tahan untuk dibully bapak-bapak juga itu nanti ya kan gitu. Walau toh nanti ada yang nyantol, malah yang nyantol satu. Coba nanti kalau misalkan di WA grup ibu-ibu langsung roknya model apa gini ya, langsung nggak sampai 1 hari kebeli. Ada yang beli, bahkan banyak yang beli. Tapi kalau ke bapak-bapak mungkin yang beli 1, itu pun nunggu selama 3 bulan, nunggu dibully dulu, harus sabar dibully dulu kan begitu. Jadi kurang potensial kan gitu. Ada tingkat ekonomi, ada tingkat pendidikan dan lain-lain. Ya contoh di sini ya, toko baby shop itu memfokuskan segmentasinya kepada anak usia di bawah 5 tahun, misalkan ya. Kemudian, nah ini gimana ini segmentasi kok bayi gitu ya? Bayi bisa beli enggak gitu? Ya sebenarnya kalau saya lihat ini segmentasinya salah deh gitu ya. Contohnya salah deh. Untuk contohnya untuk demografi itu baby shop itu sebetulnya diliriknya adalah ke ibu-ibu ya, ibu-ibu muda ya yang punya anak kecil usia di bawah 5
tahun. Kalau segmentasinya kepada anak usia di bawah 5 tahun ya nggak laku kejual. Namanya bayi ya nggak bisa jual beli. Ambil aja gitu kan bayi ya. Salah contoh ya. Oke, segmentasi berdasarkan psikografi. Psikografi itu apa? Yaitu perilaku khusus konsumen terkait demografi atau karakter kependudukannya. Jadi saudara melihat misalkan bukan hanya laki-laki atau perempuannya saja, bukan hanya kalangan the have atau kalangan menengah ke bawah saja, tetapi perilakunya juga. Ya, contoh penjual pakaian memfokuskan penjualan motif baby doll bagi para remaja putri. Remaja putri itu adalah demografi, tetapi kita melihat bagaimana tren mereka. Oh, trennya sekarang baby doll, tak jual baby doll, ya. Ya, melihat karena remaja putri sekarang berbeda dengan sama ibu-ibu gitu ya kan, berbeda dengan ibu-ibu, itu faktor demografis. Tetapi remaja putri juga berbeda dengan remaja putra. Kadang-kadang remaja putri pun juga ada yang nggak suka baby doll, ya gitu ya. Tetapi potensialnya ada di baby doll, gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Kalangan the have misalkan mobilnya suka apa nih the have ya, gitu. Seperti mobil Porsche katakanlah itu. Itu meliriknya itu kan ke kalangan menengah atas deh, ke kalangan the have. Kalau kita lihat National Geographic, berapa produksi mobil Porsche dalam tiap tahun? Tidak terhitung banyaknya. Bahkan sampai menjulang ke langit kalau ditumpuk katanya mereka gitu. Padahal mobil Porsche itu harganya sampai miliaran. Nah itu kan terkadang tidak bisa kita kita pikir gitu dalam kalangan kita menengah ke bawah. Harga mobil miliaran di dalam 1 tahun bisa memproduksi sekian banyak gitu. Kemudian segmentasi berdasarkan sosiokultural. Segmentasi berdasarkan sosiokultural ada sosiokultural ya. Segmentasi dengan menimbang variabel sosiologis. Nah, ini jadi di sini ada sosiologis, ada kelompok atau kelas sosial, dan juga menimbang budaya ya atau antropologis. Jadi di sini ada 2 variabel langsung yang bisa kita yang bisa kita bedah untuk sosiokultural, yaitu sosiologis dan antropologis. 2 ini. Contohnya apa? Contoh adalah penjual motif batik kawung ya. Jadi penjual batik motif kawung ya, dikenal dengan batik kawung. Batik kawung ini banyak dijual pada wilayah yang dekat dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ini yang saya tahu adalah wilayah Keraton Kesultanan. Kenapa kok sosiokultural gitu ya? Karena di situ ada kelompok sosial dan juga ada budaya. Kalau kita melihat tentang motif batik, itu ada motif larangan namanya. Motif larangan itu adalah motif yang tidak sembarang orang menggunakan motif itu, dan itu tidak diperkenankan, kecuali hanya untuk kalangan tertentu. Seperti motif batik kawung ini salah satunya. Batik kawung ini adalah motif yang hanya diperkenankan untuk abdi dalam kerajaan, abdi dalam dan tantana kerajaan. Nah, di wilayah keraton, kalau misalkan saya yang bukan orang keraton, bukan abdi dalam, ya orang luar dari keraton, keturunan pun juga nggak tahu saya ada nggak keturunan keraton, mungkin nggak ada ya, mungkin nggak ada kalau di Keraton Kesultanan Yogyakarta dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu ya mungkin ada, tapi kan terputus gitu ya, dari pihak ibu itu terputus, yang nyambung dari pihak bapak gitu ya. Jadi saya bukan keturunan keraton dan bukan bangsawan. Bukan pula saya juga orang yang abdi dalam gitu ya. Maka dari itu tatkala misalkan saya jual batik kawung di luar keraton, mungkin sih ada yang beli, tetapi apakah itu potensi kan gitu ya. Mungkin harganya mahal gitu ya dan sebagainya. Tetapi tatkala kita itu lihat di wilayah sekitaran keraton, di sana banyak abdi dalam yang membutuhkan batik itu. Sekaligus digunakan untuk sentra wisata juga gitu kan gitu. Jadi untuk motif batik kawung ini yang saya ketahui memang untuk abdi dalam kerajaan Kesultanan Yogyakarta itu di sekitar keraton itu banyak abdi dalam. Jadi itu juga banyak orang yang menjual batik motif ini gitu ya. Ada kelompok sosial, kelompok abdi dalam di situ, dan juga ada kelompok budaya, yaitu budaya Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kemudian ada juga segmentasi berdasarkan hubungan ekstrim. Nah ini, saudara membidik
segmen ini adalah karena dia itu fanatik terhadap satu pemikiran tertentu atau golongan tertentu. Misalkan klub sepak bola. Ya, kita tahu sendirilah ya. Klub sepak bola ya. Saudara menjual baju dengan motifnya, lambangnya ini, nah, katakan begitu. Karena banyak fanatikus klub sepak bola ini ya. Ya AC Milan lah katakanlah ya begitu ya. Ya, seperti itu. Paham ya? Lalu kemudian kategori dasar segmentasi pasar berdasarkan situasi penggunaan. Nah, ini contohnya masker. Tatkala Gunung Merapi meletus, masker dibutuhkan orang. Jadi apalagi tatkala COVID ya, ini wabah COVID-19 ini. Nah, masker banyak dibutuhkan orang, langsung udah ya jualan masker. Bahkan ada yang sampai nimbun-nimbun juga ya. Nimbunnya jualan masker nggak apa-apa, nimbunnya yang salah. Ya kan begitu. Jualannya nggak masalah, nimbunnya yang salah. Seperti kemarin wabah kebakaran hutan sampai langit gelap gulita padahal siang ya kan, di Jambi ya, kemudian di Kalimantan itu masker banyak dibutuhkan orang. Kemudian segmentasi berdasarkan benefit. Benefit itu adalah berdasarkan kebutuhan atas barang itu, manfaat ya, bukan kebutuhan tapi manfaat atas barang itu. Contoh adalah kapsul herbal habatus sauda dan daun bidara. Nah, ini tahu sendiri yang agama Islam itu manfaatnya adalah untuk ruqyah syariah, sekaligus kalau habatus sauda ada hadisnya ya. Barang siapa yang meminum habatus sauda ya, kalau di dalam hadisnya itu terlebihnya adalah minumlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam, kematian ya gitu ya kan. Nah, maka dari sini orang-orang yang menimba ilmu agama, menimba ilmu hadis, nah ini biasanya sasaran bidikan orang-orang jual herbal gitu. Teman saya ngaji, saya jualan nih, habatus sauda kapsul, murah, sekian hanya sekian ribu gitu ya, sekian botol kecil, botol besar, botol tanggung, yang cair, yang kapsul, yang bubuk gitu kan. Bagaimana dengan hybrid? Segmentasi hybrid. Segmentasi hybrid ini gabungan ya, gabungan dari beberapa segmen tadi. Ya, contohnya misalkan ada kajian ruqyah syariah dengan saudara menjual kapsul bidara ya atau daun bidara bubuk. Ini kesempatan nih. Kesempatan apa? Menggabungkan antara segmentasi situasi dan segmentasi benefit. Ya jujur saja, saya soalnya ya kenal sama beberapa di antara mereka begitu loh. Jadi tatkala kajian itu mereka pasti muncul jualan gitu. Tapi kalau nggak kajian ya jualannya agak sepi sedikit gitu. Jadi dia memanfaatkan momen-momen tertentu untuk meraup untung. Boleh nggak ya? Boleh, sangat boleh sekali. Gitu. Dan segmentasi behavior. Behavior ini adalah perilaku, sikap, kemudian reaktivitas dari konsumen tatkala melihat barang itu ya kan. Contohnya apa? Contohnya misalkan adalah tren anak muda ya, kuliner dengan tren anak muda sekarang apa? Oh, trennya sekarang apa ya? Bakso beranak gitu ya. Wah, semuanya bakso beranak. Ini ada sikap. Di sini ada sikap yang tatkala melihat bakso beranak itu senang gitu ya, ngetren. Atau mungkin tatkala ada baju yang trendy ya seperti tadi baby doll tadi tren. Nah, itu behaviornya itu. Mungkin ada yang suka musik ya, musik, ada pop, ada rock, ada dangdut, ada keroncong. Mereka menggunakan atribut yang berbeda tiap-tiap aliran musik itu. Saudara beda yang mana? Ya, kalau saudara beda yang keroncong, saudara pelajari apa saja itu ya, karakteristik mereka, kemudian bajunya itu bagaimana, kemudian apa yang mereka butuhkan dari alat musiknya gitu kan. Nah, maka tatkala inilah pentingnya segmentasi. Saudara nggak akan mungkin merangkul seluruh pecinta musik, nggak mungkin gitu loh. Tatkala saudara ingin fokus kepada penjualan alat-alat, katakanlah misalkan baju, kemudian alat musik. Nah, kecuali kalau saudara sudah memiliki modal yang lumayan banyak, jaringan yang cukup luas, baru saudara menambah segmen lagi. Ada berapa segmen yang saudara kuasai? Ya, bertambah banyak segmen, bertambah memerlukan jaringan yang luas, organisasi yang kompleks juga. Oke, ini dasar. Wah, jangan amat sih Pak. Ya. Enaknya kalau kita jelaskan di kelas. Ya, kalau di kelas kita masih bisa tatap muka ya, tapi nggak apa-apa. Oke, next ya. Oke. Dari 9 segmen tadi, itu segmen dasar.
Untuk model bisnis kanvas apa? Untuk model bisnis kanvas kita nambah 2 lagi. Dari 9 tambah 2 berarti 11. Tetapi 2 ini sangat penting. 2 ini sangat penting. Saudara jangan lepaskan. Karena mundur. Tadi kan saya bilang kan mundur kan. Tadi dibahas dulu. Tetapi sebetulnya itu dibahas akhir. Sekarang adalah pembahasan ini. Sebetulnya saudara bahas ini dulu tadi. Tapi karena tadi ilmu dasar. Ini ilmu pengembangan gitu ya. Segmentasi utama untuk MBC itu 2, yaitu customers goals dan business process. Customers goals itu adalah tujuan yang ingin dicapai customers. Jadi saudara kalau hanya melihat ini saja tanpa melihat tujuan mereka itu apa, kebutuhan mereka itu apa, saudara nggak akan bisa melempar barang atau jasa saudara, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena tentu saja, kalau saudara hanya melihat geografi, saudara kemudian menjual pupuk di sana. Padahal mereka sudah memiliki suatu psikografi dan mungkin budaya di mana mereka anti terhadap anti terhadap yang berbau kimia. Mereka betul-betul organik gitu ya. Ada kan? Ada. Petani organik di Indonesia itu alhamdulillah masih ada walaupun kecil sekali di satu desa, lingkungan satu desa. Mereka menolak semua yang berbau kimiawi. Saudara jualan pupuk di sana, ya nggak akan mungkin. Karena mereka butuh pupuk, tetapi bukan pupuk itu. Mereka tidak sesuai dengan goals-nya. Maka saudara harus melihat customer goals-nya itu apa. Apa itu customer goals-nya kalau kita lihat prakteknya. Dalam membangun bisnis dari nol atau mau mengembangkan bisnis, perhatikan konsumen langsung Anda. Sorry, kalau ini mengembangkan bisnis mulai dari nol ya. Kalau sudah mau mengembangkan bisnis, ya saudara baru melilik kanan kiri. Kalau saudara ingin membangun bisnis dari nol, maka saudara perhatikan konsumen langsung Anda. Konsumen langsung itu apa sih? Ada direct selling, ada B2B, ada B2C gitu kan. Kalau mulai bisnis nol, artinya saudara nggak pernah jalanin bisnis, saudara ingin wirausaha mulai dari nol, maka saudara perlu untuk memperhatikan konsumen langsung Anda. Konsumen langsung itu apa? Saudara jual dan dia beli tanpa perantara. Kalau ada perantara adalah itu ada yang mau beli nih barang saya, tolong jualin. Dia yang jual barang siapa? Barang saya. Kemudian saya dapat untuk berapa, persenannya berapa. Nah itu jangan dulu, kalau bisnis mulai dari nol jangan dulu, beda dulu yang langsung. Saudara harus door to door dulu ya, gak harus door to door sih, online juga bisa, online dulu, tapi yang langsung Anda jual dia beli. Nah itu namanya direct selling ya. Perhatikan konsumen ini, karena konsumen inilah yang nanti akan menjadi perantara saudara, baik perantara iklan, advertising kan. Ketok tular istilahnya kalau di Jawa. Ada penelitian tentang ketok tular. Artinya apa? Tatkala kita betul-betul menjual secara direct selling dan memuaskan mereka, gua jual lo beli, ya. Kemudian mereka puas dengan barang atau jasa saudara, mereka pasti cecet cuet. Enak itu rekomendasinya, enak. Gibah yang bermanfaat. Gibah yang bermanfaat. Wah, enak ini baksonya Mas itu, wah hotelnya Mas itu bagus gitu kan gitu. Nah, jadi itu mulai sudah ini kesempatan nih. Ada banyak jaringan. Bisa nggak jualkan produk saya? Oh, dengan senang hati Mas. Tak beri persenan. Wah iya, persenannya berapa? Nah, tapi kalau saudara itu baru bisnis, mulai dari nol baru tumbuh, sudah non direct selling, katakanlah tolong jualkan barang ini. Yang jualkan barang saudara nggak ngerti barangnya saudara itu bagusnya kayak apa, spesifikasinya apa, yang ditawarkan kelebihan dan kelemahannya itu apa. Yang ngawur dia ngomong ke konsumen, tolong jualkan barang saya ya, ini kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Maka dia menghafal. Tapi tatkala dia itu direct selling, kemudian sudah fanatik terhadap produk saudara, lalu kemudian saudara memanfaatkan dia gitu ya, tolong jualkan ini, maka dia nggak perlu hafalan, dia ngomong otomatis, saya merasakan sendiri kan gitu. Seperti itu ya, customer goals-nya saudara lihat.
Konsumen yang langsung membeli produk Anda tanpa perantara ini harus diperhatikan. Perhatikan kebutuhan mereka. Dan berusahalah untuk memenuhinya. Berusaha untuk memenuhi itu penting. Penting. Kemudian bisnis proses. Baru bisnis proses. Mundur kan? Bisnis proses yang baru. Itu ya. Bisnis proses itu saudara lihat ya. Setelah melihat kebutuhan konsumen langsung Anda itu apa, lalu tentukan bisnis proses yang efektif. Yang pertama memang jelas direct selling. Dan setelah direct selling itu selesai, sudah banyak yang tahu tentang bisnis Anda, saudara mulai mencari bisnis proses yang efektif dan efisien. Kalau direct selling, ya, dengan konsumen seluruh Jawa Timur, ya, konsumennya tersebar di Jawa Timur, saudara pasti akan kesulitan, pasti. Nah, maka dari sinilah saudara mulai membentuk bisnis proses yang lebih kompleks. Jangan bisnis proses dulu yang saudara lihat, tetapi customer goals dulu yang saudara lihat. Maka bagaimana cara menentukan customer goals? Ini nih kuncinya. Cara menentukan customer goals itu saudara bertanya. Banyak bertanya itu ada baiknya dan juga buruknya. Kalau sudah jelas saudara masih tanya, ya sama seperti hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sudah memerintahkan haji, berhajilah kamu. Ya. Lalu kemudian sahabat tanya, tiap tahun. Kalau tak jawab tiap tahun, kamu kesusahan nanti. Ya, jadi kalau sudah jelas haji kamu sudah ada, kalau mampu haji. Nah, jangan tanya kalau nggak mampu gimana, boleh nggak utang, berat nanti kamu kalau utang gitu kan ya. Tapi di sini adalah bertanya dalam rangkaian adalah memang nggak tahu dan ingin mengembangkan ketidaktahuan, bukan ingin mengembangkan ketidaktahuan, dan ingin mengembangkan pengetahuan tentang apa yang saudara tidak tahu. Maka tanyalah itu, ya. Lalu bertanya sesat di jalannya, ini maksudnya nggak ngerti, sok tahu, ya sudah. Jual produk, barang dan jasa, ngawur akhirnya acak. Sia-sia di modal. Maka dari itu, saudara tanyalah di dalam diri pribadi. Diskusilah dengan teman-teman. Itu pentingnya kelompok. Alhamdulillah. Di dalam satu kelas di pengantar bisnis ini banyak orangnya. Coba kalau orangnya hanya 5. Saudara, nggak ada kelompok. Saudara sendiri-sendiri. Stres aja saudara. Diskusi ambil sopo ya, ambil kursi. Ya, gitu ya. Ya, jadi saudara diskusi, tanya pada diri sendiri, kemudian didiskusikan. Apa yang perlu ditanyakan? Siapa orang yang ingin kita wujudkan goals-nya? Siapa orang yang ingin kita wujudkan tujuan dia? Siapa? Maka orang yang berharap tujuannya ingin diwujudkan itu 2. Yaitu orang yang ingin kesenangannya lebih besar, nikmatnya lebih besar lagi. Ya, tadi yang saya ngomongkan increasing happiness. Dan orang yang susah, yang tidak mau dia susah, reducing pain, mengurangi rasa sakit. Atau kalau di sini saya terjemahkan mengurangi kesengsaraan. Orang itu kalau sudah dapat senang, ingin senang lagi. Itu fitrah manusia. Boleh nggak? Sangat boleh. Asalkan tidak melampaui batas. Keluarkan hak-hak kalian. Zakat, sedekah, infak. Kalau agama Islam ya. Saya karena orang muslim, jadi saya nggak berani nyawe-nyawe yang lain gitu. Tetapi tatkala saudara itu kesusahan, pasti saudara ingin opo caranya aja gak susah. Apakah itu namanya bukan sabar? Pak, bukan. Sabar itu adalah ikhtiar yang kuat, kemudian tawakal lah, itu reducing pain. Orang yang seperti ini itu adalah mulai disasar. Apa yang bisa saya bantu nih? Ini saya punya untuk membantu kamu, tak jual murah aja. Gitu ya. Enggak apa-apa. Sambil sedekah, sambil bisnis. Boleh. Asalkan bisnis is bisnis ya. Sedekah, ya sedekah. Tetapi apakah boleh sedekah sama bisnis? Ya boleh saja ya. Tadi saya jual murah untuk kamu deh. Ya, atau mungkin ibaratnya ya kita tetap dapat untung, tetapi untuk mereka untungnya dipangkas. Boleh. Dan itu malah lebih bagus. Dunia kena, akhirat tambah lebih kena lagi. Oke. Jadi kita bahasin dulu deh.
Increasing happiness ini apa? Mengejar nikmat yang lebih besar itu apa? Misal hotel ya, ada saudara ingin membangun hotel atau cottage lah. Increasing happiness itu apa? Di sini contoh misalkan increasing happiness. Saya ingin membangun hotel untuk para wisatawan. Ya kan? Para wisatawan. Nah, para wisatawan ini adalah apa namanya? Oh, kebalik ya, balik. Increasing happiness ini saya mungkin begini. Remaja yang berbulan madu. Atau mungkin para bapak ibu sepuh yang ingin nostalgia. Ngerti nggak ya? Hotel ya. Saudara coba lihat. Mereka yang sudah sepuh-sepuh, sudah bahagia. Anak-anak mereka berhasil. Ya kan? Anak-anak mereka berhasil, sudah pada kerja gitu kan. Tapi di sini kelihatannya kebalik deh ya. Tapi bisa antara increasing happiness sama reducing pain ini enggak. Oke lah, kalau increasing happiness itu kebalik ya, kebalik contohnya. Tapi ini bisa kita lihat. Increasing happiness itu Pak wisatawan tadi ya. Wisatawan ini misalkan berwisata ke Kota Malang, katakanlah. Saudara ingin membangun hotel di Kota Malang, cottage atau mungkin penginapan penginapan berupa apalah gitu ya. Boleh cottage, boleh hotel, boleh lodgement di Kota Malang. Mereka wisatawan ingin berkunjung ke Kota Malang. Masalah penginapan itu kan ya menginap di mana saja bisa kan? Di rumah saudaranya bisa nggak? Bisa. Ngemper di misalkan dia single katakanlah, misalkan sambil rekreasi sambil ya saya kunjungi masjid nanti. Saya juga nginep di masjid, bisa nggak? Bisa. Tapi mereka kadang-kadang ingin increasing happiness. Ingin nikmat yang lebih besar. Dia sudah wisatawan, punya banyak duit dia. Punya saudara juga di Kota Malang. Sambil wisata, sambil ke saudaranya, nginep di saudaranya kan bisa. Tapi dia ingin nikmat yang lebih besar. Kalau saya nginep di saudara saya, nanti saya ganggu tuh saudara saya. Saya juga merasa tidak nyaman. Padahal dia sudah rekreasi loh, sudah bahagia ya. Sudah melihat Jatim Park, sudah melihat air terjun Tuban Rondo, sudah melihat Balai Kambang gitu ya. Tapi gimana ini? Saya nggak punya penginapan, bisa sih nginep di rumah saudara saya gitu ya, di Pak Nanda mungkin ya. Tapi nggak enak ganggu Pak Nanda itu. Ya kalau saya fan-fan saja. Tapi gimana kalau tamunya juga nggak nyaman kan begitu. Akhirnya tamunya ingin mengejar nikmat yang lebih besar. Nah, saya kan masih punya banyak duit nih. Tapi duit saya terbatas. Gimana? Gitu ya. Ini saudara bide. Oh banyak ini ternyata orang-orang yang kayak gini ini. Saudara bide, soalnya segmentasikan. Berapa sih orang rata mayoritas wisatawan di Indonesia yang ingin penginapan di hotel itu berapa sih budgetnya? Katakanlah budgetnya sekian. Katakanlah semalam, kira saya bikin aja hotel untuk para wisatawan harga terjangkau sekian dengan fasilitasnya ini. Single bed sekian, double bed sekian, extra bednya sekian, fasilitasnya sekian. Nah, itu saudara bide. Ini kalangan mana yang paling potensial? Nah, gitu ya. Jadi saudara melihat increasing happiness-nya. Reducing pain. Nah, tadi reducing pain balik ya. Reducing pain itu kadang-kadang begini loh. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh. Anaknya sudah sukses semuanya. Ada yang kerja di luar negeri, ada yang kerja di ibu kota, ada yang bisnis macam-macam lah gitu. Tapi dia hanya berdua sama istrinya, udah sama-sama sepuhnya. Biasanya orang yang suami istri ini berdua ini dia membutuhkan pikiran fresh, nostalgia di masa-masa lalu, masa-masa manten anyar. Tapi dia mau merias kamarnya seperti manten anyar ini sungkan. Ya, sudah tenaganya sudah sepuh, nggak kuat ya. Kan riasan manten anyar itu perlu ada kainnya, perlu ada besi-besinya ya. Sudah tenaga nggak kuat, ribet lagi. Kalau mau nyuruh orang, tolong riaskan kayak pengantin, nanti dicibir orang. Dan mana orang tua, saya pingin ngantenan mana kan gitu ya. Mungkin sudah nanti khawatir dicibir orang atau khawatir gimana, khawatir digosipin gitu kan.
Akhirnya ya gimana? Tetapi ini coba saudara baca ini reducing pain-nya mereka itu. Mereka tuh merasa sengsara sebetulnya. Anak sudah pergi ke sana, pergi ke sini. Dulu ngumpul sama anak-anak, sama cucu-cucu gitu kan. Tapi begitu anak sukses, cucu bawa anaknya ke sana, bawanya ke sana, udah sepi, krik 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 krik. Inginnya nostalgia lagi. Mau bikin kamar sungkan dicipirin orang, mau bikin sendiri sudah tenaga, pikiran juga ribet sudah. Tapi pingin nostalgia gitu. Gimana caranya coba kalau saudara pingin bikin hotel atau cottage atau losmen atau apalah gitu melihat bapak ibu sepuh yang seperti ini untuk mereducing pain mereka ya untuk mengurangi kesengsaraan, mengurangi rasa sakit mereka. Iya, bikinlah paket nostalgia murah meriah, nostalgia bulan madu. Nostalgia bulan madu maksudnya ya. Bikin paket murah, katakanlah 150 per malam atau 200 per malam dengan fasilitas seperti ini. Ada yang 400.000 per malam fasilitas seperti ini. Sampai 1.500.000 per malam fasilitasnya seperti ini. Wah, sesuai dengan segmentasi mereka masalah keuangan. Tetapi di sini adalah reducing pain-nya itu apa dulu gitu loh. Mereka butuh ini. Akhirnya katakanlah misalkan 150.000 rupiah per malam dengan fasilitas seperti ini, tapi yang paling menonjol daripada mereka apa? Yaitu mereka ingin nostalgia berbulan madu dulunya. Maka dari itu kamarnya dihias yang indah seperti pengantin. Sasaran bidiknya bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu sepuh, tapi orang-orang yang ingin berbulan madu ke hotel situ boleh. Ya barusan nikah, ya karena COVID ya, karena COVID mungkin tidak bisa rekreasi atau apa, ya sudah dari KUA pulang ke rumah, ya rumahnya mau didekorasi, dirias cepet-cepetan atau apalah, ya sewa aja hotel yang murah gitu ya, suami istri. Nah, itu sudah didekor. Itu bapak-bapak ibu-ibu semua juga gitu, wah kamarnya sudah didekor, sudah berduaan di situ semalam, sudah membayangkan masa lalu, ya di sini pentingnya untuk mengisi kanvas kita yang pertama customer segment. Jadi jangan banyak-banyak. Nah ini tadi setelah kita melihat direct selling kita, ya tadi kita melihat direct selling kita, kemudian dengan melihat direct selling kita melihat increasing happiness and reducing pain mereka. Lalu kemudian untuk pengembangannya bisa seperti ini. Untuk pengembangannya. Jadi ada bisnis proses itu ada macam-macam tentunya, bukan hanya ini aja, tapi macam-macam. Ada direct selling, ada di B2C ya. B2C itu seperti business to persons. Artinya seperti retail. Seperti misalkan kalau di Malang ada, mohon maaf saya sebut ya, Indogrosir ya. Itu retail besar yang juga di mana barang-barangnya juga dikirim ke retail-retail kecil, tapi konsumen juga bisa menjual ke sana. Konsumen juga bisa membeli di sana. Jadi untuk puluhan konsumen langsung seperti saya, biasanya konsumen langsung beli 1 dus gitu ya, 1 dus mie instan katakanlah untuk kesediaan selama 1 bulan, bahkan berbulan-bulan ya, karena jarang makan mie. Kadang-kadang kalau sudah mau kadaluarsa bagi-bagikan ke tangga atau ke saudara. Lalu kemudian B2B itu dari bisnis ke bisnis ya, seperti grosir ke agen ya, bisnis ke bisnis. Dan double sided market. Double sided market ini ada free and pay. Contohnya begini, Google Search ya. Google Search itu, coba saudara menggunakan Google Search gratis ya? Gratis ya, gratis. Tapi sebetulnya kalau gratis begini, Google bisnisnya dari mana dong? Nah, Google bisnisnya dari para pengiklan. Banyak pengiklan di Google Search gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk para pengiklan itu mau ke Google Search? Yaitu membuat fitur search gratis tadi. Jadi muter ya, muter. Jadi biar mendapatkan pengiklan, Google Search membuat fitur gratis. Dari fitur gratis ini banyak gimana caranya, ada fasilitas iklan. Fasilitas iklan berarti dia ke Google. Ya, ke Google kemudian dia juga untuk memperbanyak pengiklan lagi, berarti dia ke
Jadi ada wilayah free and pay ini bisa salah satu terapan double side market aja. Nah, jadi ringkasnya begini, ringkasnya itu mulai dari sini. Ringkasnya itu tentukan proses bisnis yang akan dijalankan. Maka kalau ingin menjalankan proses bisnis, yaitu melihat dulu tentang direct selling-nya. Yang mulai dari nol ya, mulai dari nol. Tetapi kalau pengembangan, maka silakan pilih di dalam proses bisnis yang macam-macam. Bukan hanya ini loh ya, ini contoh loh ya, macam-macam. Contohnya seperti misalkan apa ya, double side market katakanlah tadi. Berarti untuk segmentasinya apa? Segmentasinya yaitu para pengiklan dan para penyelancar. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu orang yang ingin berselancar di Google. Jadi pemanjakannya harus dua, keseimbangannya. Memfasilitasi kita yang sering berselancar di Google dan juga memfasilitasi mereka-mereka yang ingin produk-produknya itu dikenal oleh kita yang berselancar di Google. Nah, itu. Jadi kita ya sebagai apa namanya reducing pain-nya, kita kan bodoh ini, ya nggak paham masalah ilmu nih. Nah, kita coba berselancar nih, produk apa ya yang potensi untuk kita jual, gitu kan? Lalu kemudian mereka yang increasing happiness, yang mereka itu sudah memiliki banyak jaringan, mereka itu juga sudah apa namanya menjual banyak produk atau jasa mereka, tapi mereka ingin lebih memperluas jasa mereka. Mereka ngiklan di Google. Nah, gitu ya. Jadi Google membidik ini, membidik orang yang haus pasar, ya, haus konsumen, dan membidik kita, orang yang haus ilmu. Nah, gitu. Ya. Jadi tentukan bisnis yang dijalankan dulu. Setelah menentukan bisnis yang dijalankan, dari tipsnya yang mulai dari nol, direct selling dulu ya. Kalau ada pengembangan yang sudah punya online shop atau yang sudah punya hotel, bisa nanti dikembangkan ya. Lalu kemudian mulai melihat ini. Siapa orang yang ingin kita wujudkan goals-nya? Ya, kita melihat dua tadi, increasing happiness dan reducing pain. Increasing happiness dan reducing pain. Siapa yang ingin dilebihkan ya dari kenikmatan mereka, dan juga siapa yang ingin dikurangi rasa sakit daripada kesengsaraan mereka, gitu loh. Lalu kemudian ada yang bertanya, apakah kalau increasing happiness ini saja yang kita bidik boleh enggak? Karena reducing pain-nya itu susah. Boleh. Kalau reducing pain saja boleh enggak? Boleh. Tapi kurang. Ya, hendaknya dua ini bisa dikolaborasikan karena dua ini biasanya saling terkait dan biasanya dua ini saling adanya kerjasama baru untuk mengembangkan proses bisnis baru yang bisa kita manfaatkan. Seperti tadi, wisatawan dengan nostalgia. Di situ kita bisa melihat, oh ternyata seperti ini karakter wisatawan, seperti ini karakter bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bernostalgia. Lalu saudara, kalau ingin diferensiasi produk, bisa membuat apa? Bisnis pariwisata. Ya kan begitu. Memanfaatkan mereka. Mereka bisa juga diajak untuk mempromosikan. Ya. Jadi ini boleh saja sih, ini saja boleh, ini saja boleh, tetapi alangkah bagusnya kalau kedua-duanya kita bidik. Jangan terlalu banyak. Bisnis kanvas itu jangan terlalu banyak. Increasing happiness 1, 2, 3, 4, 5. Reducing pain 1, 2, 3, 4, 5. Berapa customer segment yang ada di NBC-nya? 10. Waduh, kakean. Mumet nanti saudara. 2 aja cukup. Ya tadi, kalau 1 bagaimana? Boleh, tetapi kurang optimal nanti di pengembangannya. 1 boleh. Tapi 2 boleh ya. 1 increasing happiness, 1 lagi reducing pain. Lalu kemudian adalah baru kemudian kategori dasar segmentasi.
Kalau sudah melihat ini adalah kita melihat kategori dasar segmentasi. Ya tadi kalau kita melihat Bapak Ibu sepuh yang tadi ingin bernostalgia berarti segmentasi berdasarkan apa? Demografi. Dan kalau increasing happiness boleh berdasarkan situasi ya. Kemudian juga boleh berdasarkan apa benefit ya. Mungkin saudara akan membidik mereka berdasarkan apa gitu ya. Lalu baru di sini ada pelaksanaan dan pengembangan bisnis. Kalau ini sudah masih ini perencanaan, ya ini planning, P, kemudian baru ini adalah UAC-nya di sini. Kemudian evaluasinya di sini ya kan, kemudian baru menentukan bisnis lagi. Ini kira-kira direct selling ini bisa dikembangkan. Sekarang sudah banyak jaringan kita, bisa nggak kita nanti kembangkan menjadi non direct selling. Ini contoh nih ya, contoh. Oh ini masih belum contoh. Oke. Apa pentingnya menentukan customer segment di MBC? Customer segment itu pentingnya adalah untuk menentukan value proposition. Untuk menentukan nilai tawar apa yang kita bisa tawarkan kepada para pelanggan. Nilai khusus apa, nilai lebih apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Itu kita harus paham dulu customer segmentnya. Kalau kita nggak paham customer segment, bagaimana kita akan membuat produk itu unik? Ya seperti saya dulu bisnis sama teman-teman awal-awal pada untungnya mahasiswa ya dapat bantuan hibah gitu ya. Kita laporkan hanya terjual sekian. Kita ini membuat suatu makanan yang unik, enak rasanya, pastel tutup, tahu pastel tutup ya, tetapi dimodifikasi. Dimodifikasi sehingga lebih enak lagi, lebih bagus lagi. Tetapi kita bingung customer segmennya itu apa. Kita jualannya adalah jualan di kafe. Salah menentukan customer segment. Kita customer segmennya adalah di anak kos. Maka dari itu pastel tutup yang harusnya di manten-manten itu, ya, di restoran, ya, di rumah makan mewah itu, kita modifikasi, kemudian buat anak kos. Customer segmennya ini, tetapi kita kurang mengetahui tentang segmen behaviors mereka. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kejual. Anak kos pertama ngicip. Wah mah nggak datang 1 bulan ngejak pacarnya ngicip lagi. Wah mah nggak datang ngejak teman-temannya lagi 1 bulan lagi. Ya kita hanya bertahan 1 tahun kalau nggak salah itu. Karena apa? Karena mereka itu memang untuk jajan. Untuk jajan, bukan untuk makanan sehari-hari. Untuk jajan. Itu pun segmennya adalah segmen yang lidahnya tuh suka explore. Gitu. Coba kalau kita melihat segmentasi yang lebih bagus lagi ke direct selling-nya itu ya. Lalu kemudian setelah direct selling kita menentukan kanvas lagi yang lebih bagus adalah siapa yang membutuhkan pastel tutup ini dalam 2 hal. Increasing happiness and reduce pain. Siapa yang membutuhkan increasing happiness? Siapa yang membutuhkan reduce pain itu? Nah, insya Allah bisnis kami pada saat itu bisa berkembang. Tapi ya sudah takdir ya sudah nggak usah diandaikan-andaikan ya kan gitu. Kenapa aku nggak melakukan itu? Karena dulu belum ada bisnis kanvas. Zaman saya kuliah belum ada teori itu. Masih teori segmentasi dasar mas ya. Maka dari itu kita ngeraba segmentasi apa ya ini ya? Segmentasi apa ya ini ya? Kita belum tahu 2 segmen utama ini tadi. Yaitu goals, customer goals, and business process. Kita belum bahas ini. Customer goals-nya pun juga increasing happiness dan juga reducing pain. Kita pun juga belum reduce pain ya. Kita pun juga masih belum belajar itu dan belum tahu tentang itu. Bahkan para businessman pun juga belum ngerti ini karena zaman saya kuliah belum ada bisnis model kanvas. Sehingga value proposition yang kita tawarkan salah tempat. Ibaratnya kita itu ngirim barang harusnya ke alamat A, sasarannya ke alamat B, ditolak. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh analisis customer segments pada usaha Movie All Shop, usaha istri saya, dan juga saya juga bantu beliau untuk mengembangkan usahanya. Ini adalah all shop tentang bayi dan anak ya. Bisnis prosesnya non direct selling ya, pakai online ya.
Customer goals-nya siapa? Increasing happiness. Yang berbahagia, yang ingin kita tambah kebahagiaan mereka adalah ibu-ibu rumah tangga berusia muda yang aktif medsos. Ibu-ibu rumah tangga usia muda, kalau sepuh-sepuh ya buat cucunya, jarang loh. Mbah-mbah yang melihat cucunya itu paling kalau ulang tahun cucunya, kan begitu. Tapi dia tidak melirik kebutuhan cucunya apa, cak diurusi, Bo, kan begitu kan. Tapi kalau cucu saya ulang tahun, saya ingin menghadiahi cucu saya karena si nenek ini cinta dengan cucunya. Tetapi bukan untuk melihat kebutuhan cucunya, karena itu sudah urusan orang tuanya gitu loh. Maka dari itu yang kita bidik adalah ibu-ibu rumah tangga aktif medsos. Dan siapa? Dan ibu-ibu rumah tangga aktif medsos itu ngumpulnya di mana? Itu yang kita bidik. Oh, ngumpulnya di Instagram. Kalau ngumpul di Instagram, hashtagnya apa? Yang disuka ibu-ibu. Oh, ngumpulnya sekarang di TikTok. Ya nggak apa-apa. TikTok bukan untuk jualan, itu teori saya juga ya berkeyakinan itu dulu. TikTok isinya ini tok emang sedeng kabeh. Itu saya dulu. Tetapi begitu saya pelajari, saya juga diskusi sama teman-teman, pikiran saya berubah. TikTok iso kayak dodolan tiba-tiba. Ya, karena di situ banyak berkumpul ibu-ibu muda, ya, yang dimana ibu-ibu muda itu punya bayi-bayi, dimana bayi-bayi kadang-kadang ibu muda itu beraction sama bayinya, ya, naik no berulang-ulang gitu, wahnya yang ngelek gitu ya. Ternyata ini kan bisa dijadiin target sasaran karena sesuai dengan segmen saya. Paham kan? Paham. Jadi saudara ngumpul di situ di TikTok, nggak apa-apa, saudara punya akun TikTok, cici-cici nggak apa-apa, jangan lihat cicinya TikTok gitu loh. Saudara nambang emas, emas itu di lumpur kan? Emas itu di lumpur, nggak mungkin emas itu di ruang makan, kecuali kalau saudara simpan emas itu. Kalau saudara nambang emas, emas itu di lumpur. Nggak mungkin emas itu di sumber air yang jernih, itu enggak. Maka saudara perlu mengayaknya, perlu nyaringnya, kayaknya jadi emas. Ketemu emas. Jadi, kalau misalkan saudara nggak suka pas saya TikTok lah, sampai itu ingin jualan, atau ingin, ingin dakwah di situ gitu loh. Kalau dakwah ya nggak pas kalau di TikTok gitu ya kan. Nah, saudara jualan di situ, maka gimana caranya agar ini bisa menyerap? Ya, Instagram gitu ya. Kalau Twitter gimana? Twitter beda segmen. Kalau saudara masuk ke Twitter, Twitter sekarang itu banyak untuk menggalang massa. Dan biasanya kalau menggalang massa itu untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk masalah sosial, ya, politik. Kemarin ini ada ospek, ospeknya kok ada kekerasan, kemudian nyepik-nyepik ya, yang lain biar viral, kemudian viral, baru kemudian penegak hukum turun tangan. Ini kenapa sih kok ribut-ribut kan gitu. Ya. Alasannya apa? Ya coba segmentasinya lebih muda. Karena sangat perhatian kepada anak balitanya. Dan ingin anak balitanya terampil trendy. Di sisi lain, belanja online itu menjadi tren sekarang. Karena COVID. Nggak boleh sering keluar rumah, jaga jarak. Kalau saudara ke ruang publik, plaza atau pasar gitu. Terus ada walaupun sudah tolong jaga jarak. Nggak bisa kasirnya hanya berapa, suruh jaga jarak ya susah gitu loh ya. Kadang-kadang tiba-tiba mulai ada petugas COVID ya, satgas COVID tiba-tiba narik sampel ya, itu biasanya di situ kan memang rawan penularan gitu. Kemudian siapa reducing pain-nya? Ibu hamil yang aktif medsos. Ibu hamil itu kondisinya capek, payah, mau keluar tuh susah, males. Kalau sini yang sudah pernah hamil siapa? Mahasiswi. Mahasiswa nggak hamil mahasiswi siapa yang sudah pernah hamil siapa? Sudah merasakan. Ya jangan kan hamil Pak, PMS aja, wah bawaannya marah-marah aja, pinginnya males keluar kan gitu. Kalau PMS itu justru pinginnya keluar, pinginnya jolin sama pacari, tapi nggak boleh sekarang ya. COVID, kalau bisa banyak di rumah aja deh. Oke. Kalau ibu hamil itu, pada saat istri saya dulu hamil itu mau keluar males, berat. Perutnya ini berat, bawa bayi sekian gram. Ya kan? Apalagi sudah hamil 8 bulan, 9 bulan. Sudah bawaannya berat, mau belanja itu pingin susah, khawatir juga kesendal-sendal orang. Plus juga, ini sekali lahir ini nanti kalau mau lahirin nanti gimana, popoknya ada berapa ini? Ini nanti bayi juga perlu dipakai gurita ini. Nanti bajunya apa nanti? Rumput. Udah mulai buka-buka
marketplace, buka-buka Facebook, buka-buka Instagram, buka-buka ya apalah yang bisa dikoneksikan untuk jual baju-baju bayi. Ini ya alasannya adalah mengurangi ruang gerak ibu untuk mencari kebutuhan pakaian bayi saat melahirkan nanti. Begitu melahirkan, nggak mungkin rumah sakit nyediain baju, nggak mungkin. Paling baju dasar, mungkin iya ada yang seperti itu. Tapi kalau baju-baju luaran enggak. Maka dari itu biasanya kalau sebelum bayi itu usia 7 bulan, kandungan itu usia 7 bulan, itu sudah lahir prematur, tapi prematur masih bisa diselamatin. Sudah mulai beli-beli. Ya, 8 bulan sudah mulai dipak di tas. 9 bulan udah siap. Begitu sudah mules-mules, sakit-sakit, tinggal nyangking aja. Begitu lahir, nyangking bawa. Begitu sudah bayinya lahir, sudah tinggal dipakaikan ke sana. Dan jenis segmentasinya apa? Ya itu tadi, untuk ibu rumah tangga dan ibu hamil. Dan value proposition. Value proposition yang ingin ditawarkan apa? Baju trendy. Ya, baju bayi tapi trendy. Ya, baju bayi yang ada dasinya, ya kan? Seperti kalau pernah nonton film Baby Days Out, ya, baju bayi ada dasinya, ada topinya, lucu gitu ya kan? Nah itu, tapi ada juga yang kalangan reducing pain, yang mungkin kalangan menengah ke bawah ya, kita baju-baju perlengkapan kelahiran bayi yang mungkin ya popok, stagen untuk ibu, gurita, ya dengan harga yang terjangkau. Nah ini contoh penginapan, tapi bentuknya kos-kosan yang saya kelola bersama keluarga besar di Jalan Pekalongan nomor 6. Nah di sini mungkin yang hotel bisa kembangkan lebih lanjut ya. Bisnis prosesnya apa? Direct service langsung kepada anak-anak kos itu ya. Dan customer goals-nya apa? Nah ini ada increasing happiness. Increasing happiness-nya apa? Mahasiswi itu kalau sudah keterima kuliah ya biasanya senangnya bukan main gitu ya. Saya sudah keterima SPMB, SNMPTN di sini ya gitu ya. Kalau di musim COVID ini gimana saya nggak paham. SNMPTN ada nggak ya? Kalau saya tahu kok hanya jalur khusus ya yang musim COVID. Ya saya keterima di kampus ini, gitu kan. Sudah senang, kemudian bagaimana caranya agar dia itu bisa lebih senang lagi gitu. Kalau sebenarnya di asrama kampus bisa, kampusnya di asrama kok murah kok harganya. Tapi banyak yang nggak suka di asrama kampus. Males asrama kampus walaupun dekat kampus, tapi serasa tidak bebas. Emangnya kos-kosan bebas, kos-kosan juga ada aturannya, iya. Tapi kan agak bebasan dikit deh, gitu kan. Nah ini anak sekarang itu begini. Nah dari itu kos-kosan yang saya tawarkan nanti ada ya kan. Nah, di sini mahasiswa itu suka kebebasan, tapi kebebasan yang beretika. Artinya apa? Artinya mereka bebas kalau mereka mau keluar untuk beli makanan atau mau apalah, ada tamu juga, tapi beretika. Kalau di kampus kan kadang-kadang masuk kampus saja sepeda motornya SNK gitu kan. Kemudian bayar parkir. Kalau di kos-kosan nggak ada parkir, ya kan? Gitu. Lalu kemudian untuk reducing pain-nya siapa? Nah, ini karyawati single biasanya. Dia bekerja, ya, nggak punya rumah, mungkin dari luar kota dia bekerja. Lalu kemudian untuk sewa kontrak pribadi yang mahal, maka untuk mengurangi kesengsaraan mereka ya sudah deh, ini ada kos-kosan nih, harganya murah tapi fasilitas lengkap, bisa wifi-an. Gua tahu untuk meeting dan sebagainya ya. Oke. Segmentasinya apa? Ya tadi mahasiswi dan juga karyawati single ya. Untuk segmentasinya mahasiswa itu benefit dan karyawati single benefit. Kos-kosan segmentasinya berdasarkan benefit manfaat dari kos-kosan itu. Kalau tadi untuk segmentasinya ibu rumah tangga itu demografis dan behavior, karena usia bayi yang kita perhatikan bukan usia ibu rumah tangganya. Tapi usia ibu rumah tangganya juga iya gitu. Kemudian ibu-ibu muda itu kan biasanya juga behavior itu apa namanya? Perilaku mereka yang ingin anaknya tampil trendy itu masih ada gitu ya. Kalau orang-orang zaman dulu enggak. Orang-orang zaman tahun ya ibu saya dulu punya adik ya, pemikirannya orang sepuh ya biasanya. Pokoknya yang penting lambi ya. Gitu kan. Ya, yang penting pantes. Kalau orang sekarang enggak. Pantes tapi ngetren kan gitu kan. Ya kemudian ya mungkin kalangan dahsyat aja kalau yang dulu
ikut tren. Tapi kalau kalangan menengah ya masih enggak lah. Kemudian kalau ibu hamil benefit. Jadi yang ibu rumah tangga ini apa? Hybrid ya, bisa dikatakan hybrid. Yang ini benefit. Dan value proposition yang ingin ditawarkan apa? Cost dengan fasilitas belajar. Kalau yang mahasiswi itu cost dengan fasilitas belajar. Dengan juga bebas beretika. Artinya apa? Ada meja belajar, ada wifi unlimited. Kemudian juga tidak punya aturan. Artinya aturan itu adalah yang penting nggak melanggar etika, norma, kesopanan, dan susila. Ya, jadi 3 norma ini yang perlu diperhatikan. Norma agama, 4 ya, norma agama dan hukum, ya, norma susila dan kesopanan, ya. Di agama, hukum, susila, kesopanan. Ini yang perlu dilihat. Maka dari itu ada CCTV, kemudian bentuk jaringan itu nanti akan kita bahas nanti. Yang penting sekarang masih customer segment dulu. Nah, ini tadi kita melihat apa namanya analisis customer segment pada Movida All Shop, ini pada cost, kemudian barulah kita masuk kepada SWOT-nya. Kenapa sih kok kita ibu rumah tangga dan ibu hamil, kekuatannya apa? Ya, kalau kita membidik ibu rumah tangga dan ibu hamil, kekuatannya apa? Ibu rumah tangga itu begini, sebagian besar mereka memahami kebutuhan anak balitanya. Ya, dibidik yang anti medsos karena memang hanya kendali HP dan fleksibel saja. Ya, itu kekuatan mereka seperti itu. Kemudian ibu hamil segmen yang banyak menyerbu medsos untuk kebutuhan peralatan dan pakaian dasar bayi. Mereka adalah segmen yang paling banyak menyerbu medsos memang. Kalau kita lihat saat kemarin dan saat ini. Kemudian adalah weakness. Kelemahannya apa? Ibu rumah tangga itu menuntut banyak varian dan kesempurnaan. Wah, tuntutannya, ada ini enggak? Ada model ini enggak? Oh, banyak sekali tuntutannya ya. Itu kelemahannya. Lalu kemudian kurang mengenal sosok realistisnya kalau medsos. Kalau medsos itu ini sebetulnya latar belakangnya gimana sih? Sudah sok-sokan mau beli gitu ya, ternyata enggak jadi. Nah, kita nggak mungkin tanya, Bu, dengan ini penghasilan per bulan berapa sih gitu kan? Nanti tak sediain deh yang seperti ini, nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ya itulah. Tapi kalau yang ada hadapan kita kan bisa mancing-mancing sedikit kan? Gitu. Kita bisa mancing-mancing sedikit, kita bisa sowan ke rumahnya, kita bisa melihat, oh ini kira-kira kalangan menengah ya. Oh ini kira-kira orang yang kurang mampu, bisa kita bantu dan sebagainya. Lalu kemudian kalau ibu hamil itu kelemahannya sama saja sih, sama saja dengan ibu rumah tangga ya, idem ya. Untuk opportunity ini adalah peluangnya adalah, nah biasanya ibu rumah tangga itu kalau sudah puas dengan produk kita, itu pasti ketok tular, ada duet ya. Kalau saya pribadi ngomong Butejo positif. Butejo itu kan ngomong apa namanya gibahnya wah luar biasa itu kan gibah orang. Tapi kalau ibu rumah tangga itu kita harapkan adalah gibah plus gitu ya. Artinya apa? Artinya ngerasani produkku gitu ya. Ngerasani produkku kepada ibu-ibu yang lain sehingga ibu-ibu yang lain ingin membeli. Oh no, enggak akun marketplace gitu ya kan gitu. Kemudian peluangnya adalah yaitu medsos, itu diharapkan semakin berkembangnya marketplace sudah makin banyak. Kalau dulu marketplace jarang ya. Zaman saya kuliah itu Shopee itu apa namanya nggak ada dulu. Ya masih OLX. Apa dulu kalau OLX itu sebelum OLX itu apa itu ya? Itu kan sekarang sudah berubah OLX gitu ya. Lalu kemudian ibu hamil ya banyaknya angka kehamilan sekarang ya. Weakness-nya apa? Ancamannya apa? Ibu rumah tangga dan ibu hamil. Kalau program KB berhasil itu loh repot. Program KB-nya bukan 2 anak cukup, tapi 1 anak cukup. Karena Indonesia kekebalan. Nah, seperti Cina, 1 anak. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu sudah mengurangi daya jual. Terus kondisi ekonomi tidak stabil. Kemiskinan meningkat. Artinya yang trendy tadi, yang harganya mahal tadi bisa drop. Ya. Ya ini ancamannya begitu. Ini kos-kosan kekuatannya yang kita milih mahasiswi dan karyawati itu kekuatannya apa sih? Kalau mahasiswi itu dekat dengan kampus, ya. Kemudian mahasiswi itu lebih banyak dari mahasiswa di perbandingannya sekarang. Nggak tahu kenapa kok perempuan itu sekarang lebih banyak daripada laki-lakinya.
mau kiamat paling baik. Ya perbandingannya belum 1:40 Pak. Ya, si banyak laki-laki, tapi wanitanya lebih banyak sekarang ya. Kemudian karyawati itu kekuatannya apa? Nggak banyak meminta fasilitas. Itu kekuatannya udah. Pak, saya misalkan Pak ada kamar kos kosong nggak? Ada seperti ini, fasilitasnya apa? Seperti ini, ya sudah terima saja. Kalau karyawati seperti itu. Nah, weakness ini kelemahan. Kelemahan ada beberapa hal yang perlu kita tinjau gitu ya. Ada mahasiswi dan karyawati. Kenapa kok melihat kelemahan? Mahasiswi ini kelemahannya apa sih? Kalau karyawati ini kelemahannya apa? Kalau mahasiswi ini kelemahannya adalah, ya mohon maaf ya, agak cerewet gitu ya. Banyak menuntut fasilitas, terutama pendukung belajar dan kenyamanan. Kemarin aja ada calon mahasiswi yang keterima di salah satu kampus, kemudian meminta omnya itu melihat-lihat, ya telepon gitu ya, dengan bahasa daerah dia itu, dia telepon. Ada nggak ini ventilasi udaranya cukup nggak? Cahayanya gimana? Omnya tanya, ventilasinya mana ini Pak? Lalu kemudian apa saja fasilitasnya begini-begini, ada nggak? Tapi dia juga membandingkan harga gitu ya. Dia juga sensitif banget dengan harga. Jadi fasilitas yang tunjuk banyak. Khususnya fasilitas penunjang belajar WiFi. WiFi-nya ini pakai apa? Unlimited atau pakai kuota ini? Gitu ya. Ada voucher. Begini. Ada pesaing kami. Dia itu WiFi-nya pakai voucher. Bayar kos-kosannya itu harganya cukup mahal. Walaupun bersih rapi. Tapi agak sempit dikit kamarnya. Cukup mahal harganya. Fasilitasnya juga oke lah. Tetapi WiFi-nya, sayangnya WiFi-nya itu bayar lagi. Nggak include dengan bayar kos-kosan. Jadi ada voucher per bulan. Ada 1 giga, 2 giga, 3 giga. Unlimited, nggak ada yang unlimited, nggak ada. Jadi bayar pakai voucher. Sedangkan kalau kami, harganya oke lah. Kami ya standar, fasilitas juga oke. WiFi ada, air juga, listrik ada. Tapi WiFi-nya include. Kamu bayar sekian, listrik, air, WiFi sudah kamu nikmatin. Akhirnya apa? Ya banyak lari ke kami, alhamdulillah seperti itu. Woi, sekian WiFi-nya unlimited Pak ini Pak, unlimited. Gak ada voucher, nggak ada, wis nikmati aja. Tapi kalau WiFi-nya gangguan, saya tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Tapi kalau voucher, WiFi-nya gangguan, Pak, saya kan sudah beli sekian Pak untuk 1 bulan Pak, gangguan 2 hari gimana ini Pak? Umat. Ya akhirnya banyak lari ke kita. Tapi begitu sudah penuh lari ke kita kan kita nggak enak dari saing ke sini. Nanti Mbak ya kita nggak terima full. Kadang kita juga bohong full gitu. Padahal masih ada 1. Tapi alhamdulillah selalu penuh. Full terus gitu. Hanya COVID ini penuh, kamarnya penuh. Tapi anaknya nggak ada di tempat. Ya terkadang ada di tempat. Kalau kuliah akhir pekan pulang. Karena apa? Karena mereka hanya butuh WiFi aja. Di tempatnya susah jaringan, susah akses, kemudian ke kos-kosan ya menurut WiFi aja. Jadi bayar mahal untuk WiFi dan fasilitas listrik dan air itu tadi. Ya sekarang WiFi menjadi suatu sarana yang sangat penting. Dan opportunity itu peluang. Mahasiswa itu peluangnya apa? Pasti tahun ajaran baru. Bulan Juni, Juli, Agustus. Wah, ini sudah sampai kewalahan ya. Nolak. Kemudian karyawati itu peluangnya apa? Pembangunan kampus dan pertumbuhan unit bisnis sekitar kampus. Itu ada kampus baru muncul, unit bisnisnya muncul, biasanya ada yang jualan, ada kantin-kantin baru, ada warung-warung baru gitu ya, banyak Pak. Ada kemudian rumah makan baru, ada kemudian juga unit-unit kafe-kafe baru, banyak karyawati yang di situ dari luar kota atau mungkin dari lulusan kampus mana sambil cari kerja sambilan di di kafe gitu ya, biasanya kafe sekitar. Oke, Tripnas ancamannya apa? Ya bahwa COVID ini ancaman nyata, Nah, jadi begitu ada wabah ini, banyak yang kemudian karena dia tidak menggunakan fasilitas kos, mungkin di
rumahnya sana juga sudah ada wifi, kemudian dia pamit ngekos. Kalau misalkan ke kampus gitu mungkin dia PP bisa lah, makanya mana Blitar, oh ya pantes nggak perlu ngekos gitu kan. Lalu kemudian untuk treatness, untuk keamanan, pencuri ini ancaman. Bahkan sudah pernah kecurian sepeda motor, begitu satu sepeda motor hilang, anaknya keluar, dan setelah keluar anaknya cueknya ngokos yang kurang mana ya Pak, akhirnya maling. Padahal ya dari sekian tahun ya mungkin dari 5 tahun ini kasus pencurian 1 kali, 2 kali. Tapi tetap ancaman ini kita tutup gitu ya. Artinya kalau ada keamanan pencurian sampai kita pasang CCTV, kemudian kita pasang, nah nanti kita akan bahas ya, akan bahas. Kemudian pelanggaran etika dan apa ketika atas pelanggaran, karena tadi kan kita tuntutannya apa? Tuntutannya adalah bebas beretika. Tetapi namanya bebas juga ada aja pelanggaran. Pernah ketahuan ya ibaratnya anak kos itu tiba-tiba lapor gitu ya, lapor melalui WA pribadi, Pak di kamar ini kok ada ya gerak-gerik mencurigakan. Kemudian setelah didobrak ternyata memang ada sesuatu yang tidak etis ya, yang terjadi di situ. Nah, sudah hukuman langsung kita berikan keluar ya, karena kita bukan tempat negatif ya, kos-kosan kita bukan tempat negatif, bukan bordil atau apalah yang disebut. Kita menghilangkan citra buruk ya. Begitu ada ketahuan, ada laporan dari teman kosnya ya ke apa namanya kamar samping, dia kos sendirian dan teman kos sampingnya kok mendengar melihat ada gerak-gerik kurang mencurigakan, kemudian WhatsApp, begitu WhatsApp pribadi, kemudian langsung mengadakan operasi khusus. Kita mengadakan operasi, kemudian ketahuan ada tindakan asusila, langsung dikeluarkan. Nah, tidak ada toleransi. Kalau ada toleransi, wah repot. Nanti di situ terkenal dengan hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Karena kami tetap ada satu aturan yang dipegang. Kemudian pindah atau tutupnya kampus. Ini contohnya seperti Indosakti. Dulu Indosakti itu kan di Jalan Ijen. Rumah kos ini di Jalan Pekalongan, dekat sekali. Banyak dulu mahasiswa Indosakti yang kos di tempat saya banyak. Bahkan saya kenal beberapa mahasiswa itu, loh dosennya yosing bapak putranya bapak kos gitu ya. Jadi ibaratnya kan usaha keluarga ya, jadi yang kita kelola gitu kan. Terus kemudian kita juga di kampus ngobrol-ngobrol tentang masalah kos-kosan, tentang masalah yang lain-lain. Ternyata setelah Indosakti pindah, Pak, izin, mohon pamit saya keluar. Kenapa? Kan kampus pindah, Pak. Jauh dari sini ke sana, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terlalu panjang ya. Ini berapa jam ini? Saya harapkan mahasiswa bisa skip-skip yang kiranya kurang penting di skip. Tapi susahnya kalau skip itu justru yang terskip itu yang penting gitu loh. Sabar, nuntut ilmu itu sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.